Perang Thermopylae merupakan salah satu peristiwa militer paling terkenal dalam sejarah dunia kuno. Pertempuran ini terjadi pada tahun 480 sebelum Masehi ketika pasukan Persia yang dipimpin oleh Raja Xerxes melancarkan invasi besar ke Yunani. Thermopylae yang berarti gerbang panas atau gerbang sempit adalah sebuah celah sempit di antara pegunungan dan laut yang menjadi jalur masuk utama menuju daratan Yunani. Lokasi ini dipilih sebagai tempat bertahan oleh pasukan kecil Yunani yang dipimpin oleh Raja Leonidas dari Sparta untuk menghadang gelombang besar pasukan Persia. Para sejarawan sejak dahulu hingga sekarang banyak menaruh perhatian terhadap pertempuran ini karena meski berakhir dengan kekalahan militer bagi pihak Yunani, namun makna simboliknya sangat besar. Kekuatan Persia pada masa itu sangat besar. Kerajaan Achaemenid yang dipimpin oleh Xerxes telah berhasil menguasai wilayah luas dari Asia hingga Mesir. Tujuan penyerangan ke Yunani bukan hanya sekadar pembalasan atas kekalahan Persia dalam perang sebelumnya di Marathon, tetapi juga untuk menaklukkan seluruh kota negara Yunani agar tunduk pada kekuasaan Persia. Xerxes membawa pasukan dalam jumlah yang menurut berbagai sumber sangat besar. Herodotos yang merupakan sejarawan Yunani kuno mencatat bahwa jumlah pasukan Persia mencapai lebih dari 2 juta orang meski para sejarawan modern memperkirakan jumlah sebenarnya jauh lebih sedikit, mungkin antara 100.000 hingga 300.000 prajurit. Perbedaan angka ini menunjukkan bahwa catatan kuno seringkali mengandung unsur dramatisasi untuk menekankan besarnya ancaman yang dihadapi oleh Yunani. Di pihak Yunani, persatuan di antara polis masih rapuh. Kota negara seperti Athena dan Sparta sering terlibat dalam persaingan dan perang internal. Namun menghadapi ancaman Persia yang sangat besar, beberapa kota negara bersatu dalam aliansi. Sparta yang dikenal sebagai negara militer paling disiplin dan keras mengambil peran penting dalam perlawanan ini. Leonidas yang menjadi raja Sparta memimpin sekitar 300 pasukan elit Sparta menuju Thermopylae. Selain pasukan Sparta, ada pula ribuan tentara dari Thespiae, Thebes, Phokis, dan beberapa kota negara lain. Jumlah keseluruhan pasukan Yunani di Thermopylae menurut perkiraan sejarawan modern mungkin sekitar 7.000 orang. Strategi pertahanan di celah Thermopylae dipandang cerdas karena kondisi medan yang sempit membuat jumlah pasukan Persia yang besar tidak dapat digunakan secara efektif. Pasukan Yunani terutama Sparta dikenal dengan formasi falanks yang rapat menggunakan perisai besar dan tombak panjang. Dalam celah sempit ini, formasi falanks dapat bertahan menghadapi gelombang serangan Persia berulang kali. Selama 2 hari pertempuran, pasukan Yunani berhasil menahan serangan Persia dengan kerugian besar di pihak musuh. Kisah keberanian Sparta dalam menahan pasukan jauh lebih banyak ini menjadi salah satu alasan mengapa pertempuran Thermopylae dikenang sepanjang sejarah. Herodotos menggambarkan bagaimana pasukan Persia terus-menerus menyerang namun selalu terhenti di hadapan barisan falanks. Bahkan pasukan elit Persia yang disebut Abadi pun gagal menembus pertahanan tersebut. Xerxes yang menyaksikan dari kejauhan merasa murka karena pasukannya tidak mampu mengalahkan sekelompok kecil prajurit. Namun keunggulan Persia akhirnya muncul ketika seorang pengkhianat Yunani bernama Ephialtes menunjukkan jalan rahasia melalui pegunungan yang dapat digunakan untuk mengepung pasukan Yunani dari belakang. Ketika Leonidas mengetahui hal ini, ia menyadari bahwa pertempuran tidak bisa dimenangkan. Ia kemudian mengambil keputusan penting yang kelak dikenang sebagai simbol pengorbanan. Leonidas memerintahkan sebagian besar pasukan Yunani untuk mundur agar dapat menyelamatkan diri dan melanjutkan perlawanan di tempat lain. Namun ia sendiri bersama 300 prajurit Sparta serta beberapa ratus sekutu dari Thespiae dan Thebes tetap tinggal untuk bertempur sampai mati. Pada hari ketiga, pasukan Persia mengepung mereka dari depan dan belakang. Leonidas dan prajuritnya bertempur dengan gagah berani hingga gugur seluruhnya. Bagi sejarawan, keputusan Leonidas dianggap sangat penting karena meski secara militer tidak mengubah hasil pertempuran, namun secara moral menimbulkan dampak besar. Keberanian 300 Sparta dan sekutu mereka menjadi inspirasi bagi seluruh Yunani untuk tidak menyerah. Setelah Thermopylae, perlawanan Yunani masih berlanjut. Pertempuran laut di Salamis pada tahun yang sama berhasil menghancurkan sebagian besar armada Persia dan setahun kemudian pasukan darat Yunani memenangkan pertempuran di Plataea. Pada akhirnya Persia gagal menaklukkan Yunani dan harus mundur. Herodotos yang menulis sejarah Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi memberikan gambaran detail mengenai peristiwa Thermopylae. Walaupun banyak catatan Herodotos mengandung unsur dramatisasi, karyanya tetap menjadi sumber utama bagi para sejarawan. Beberapa sejarawan modern menilai bahwa kisah
Heroik Sparta memang dilebih-lebihkan untuk tujuan propaganda, namun tetap tidak bisa dipungkiri bahwa pengorbanan mereka benar-benar memberikan pengaruh besar. Victor Davis Hanson, seorang sejarawan militer modern, menekankan bahwa Thermopylae adalah contoh klasik bagaimana medan tempur dan disiplin dapat mengimbangi perbedaan jumlah pasukan yang besar. Sementara itu, sejarawan lain seperti Paul Cartledge menekankan nilai simbolik Sparta sebagai pelindung kebebasan Yunani terhadap kekuasaan tirani Persia. Perang Thermopylae juga sering dipandang sebagai pertarungan antara dua peradaban yang berbeda. Persia digambarkan sebagai kekaisaran besar yang otoriter dengan raja sebagai penguasa mutlak, sementara Yunani, terutama Sparta, dipandang sebagai pembela kemerdekaan dan kebebasan polis. Meski Sparta sendiri adalah negara militer dengan sistem yang keras, dalam narasi sejarah Yunani, mereka ditempatkan sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi asing. Bagi banyak sejarawan, Thermopylae melambangkan perjuangan kecil melawan besar, perjuangan kemerdekaan melawan penaklukan. Monumen peringatan di Thermopylae hingga kini masih ada. Pada prasasti kuno tertulis kata-kata yang sering dikutip bahwa, "Wahai orang asing, kabarkanlah kepada Sparta bahwa kami yang berbaring di sini telah melaksanakan perintahnya." Kalimat ini mencerminkan nilai pengorbanan dan kepatuhan yang dijunjung tinggi dalam budaya militer Sparta. Para sejarawan menilai bahwa ungkapan tersebut tidak hanya sekadar pujian terhadap Leonidas dan pasukannya, tetapi juga sebuah pesan bahwa kebebasan Yunani tidak diperoleh dengan mudah, melainkan melalui darah dan pengorbanan. Hingga masa kini, pertempuran Thermopylae terus menjadi bahan kajian sejarah, sastra, dan bahkan budaya populer. Kisahnya diangkat dalam karya sastra klasik, buku sejarah, hingga film modern. Para sejarawan berpendapat bahwa alasan mengapa Thermopylae tetap dikenang bukan semata karena hasil militernya, tetapi karena nilai universal yang dikandungnya. Kisah tentang keberanian menghadapi kesulitan yang mustahil, tentang pengorbanan demi bangsa, dan tentang tekad untuk mempertahankan kebebasan melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Dengan demikian, meskipun Thermopylae berakhir dengan kekalahan pasukan Yunani, namun dalam pandangan sejarawan peristiwa ini memiliki arti strategis dan moral yang jauh lebih besar daripada sekadar hasil akhir pertempuran. Tanpa pengorbanan Leonidas dan pasukannya, mungkin semangat Yunani untuk terus melawan Persia akan runtuh. Sebaliknya, keberanian mereka menjadi fondasi bagi kemenangan Yunani dalam perang Yunani-Persia yang akhirnya memastikan bahwa Yunani tetap merdeka dan peradaban mereka terus berkembang. Sejarawan klasik maupun modern menilai Thermopylae bukan hanya sebuah adegan perang semata, tetapi juga titik balik dalam sejarah militer Yunani. Jika ditelaah lebih jauh, pertempuran itu memperlihatkan kontras antara kekuatan imperial yang berlandaskan jumlah masif dengan kekuatan kecil yang mengandalkan disiplin, strategi, dan nilai budaya. Banyak penulis sejarah menekankan bahwa keberhasilan pasukan kecil menunda gerak maju Persia selama beberapa hari memberi waktu yang amat penting bagi kota negara Yunani lain untuk menyiapkan pertahanan. Hal ini menjadi faktor krusial dalam rangkaian perang berikutnya. Tanpa penundaan itu, pasukan Persia mungkin sudah menembus daratan tengah Yunani lebih cepat dan memaksa banyak kota menyerah sebelum sempat melakukan persiapan. Para peneliti modern menganggap Thermopylae sebagai gambaran nyata bahwa dalam perang, medan dan moral sama pentingnya dengan jumlah pasukan. Wilayah celah sempit itu membuat pertempuran berlangsung sangat berbeda dibandingkan jika terjadi di dataran terbuka. Pasukan Persia yang biasanya unggul dengan kavaleri dan jumlah infanteri luas tidak dapat menyalurkan kelebihan mereka di ruang terbatas. Hal ini sejalan dengan pandangan ahli strategi yang mengatakan bahwa pemilihan medan sama dengan setengah kemenangan. Dari sisi moral, kehadiran Sparta di garis depan memiliki dampak psikologis sangat besar. Bagi polis Yunani lain, kesediaan pasukan Sparta mengorbankan nyawa untuk membela tanah air meneguhkan tekad bersama. Beberapa sejarawan juga menggarisbawahi peran sekutu selain Sparta. Pasukan dari Thespiae yang jumlahnya sekitar 700 orang memilih bertahan hingga gugur bersama pasukan Sparta, menunjukkan bahwa Thermopylae bukan hanya kisah satu polis tetapi simbol pengorbanan kolektif. Ada pula kontingen dari Thebes yang pada akhirnya menyerah kepada Persia, dan fakta ini menunjukkan kompleksitas politik Yunani saat itu. Tidak semua kota negara memiliki tekad yang sama, ada yang ragu dan ada yang memilih berpihak pada Persia demi keselamatan mereka sendiri. Narasi heroik seringkali menutupi keragaman sikap ini, namun sejarawan modern berusaha menekankan bahwa perang Yunani-Persia penuh dengan keputusan politis yang rumit. Dalam catatan Herodotos, kisah Thermopylae dipenuhi dengan anekdot yang mempertegas
menggagas keberanian pasukan Yunani. Salah satu cerita menyebutkan bahwa ketika diberitahu panah Persia akan menutupi langit hingga membuat matahari tidak tampak, seorang prajurit Sparta menjawab dengan tenang bahwa itu berarti mereka akan bertempur dalam naungan. Ungkapan ini menunjukkan mentalitas tentara Sparta yang terkenal keras dan tidak gentar. Sejarawan modern sering menafsirkan anekdot semacam ini sebagai retorika yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa bangga dan identitas kolektif di kalangan Yunani. Thermopylae juga dipandang oleh sejarawan sebagai peristiwa yang memperlihatkan hubungan antara kepemimpinan dan ketaatan. Leonidas tidak hanya bertindak sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai raja yang dianggap memikul tanggung jawab moral terhadap tanah airnya. Keputusan untuk tetap bertahan hingga gugur bersama para pengikutnya dilihat sebagai bentuk kepemimpinan karismatis yang menanamkan teladan bagi generasi berikutnya. Di sisi lain, ketaatan penuh prajurit Sparta terhadap perintah untuk tidak mundur menggambarkan sistem pendidikan dan budaya militer mereka yang sejak kecil ditanamkan untuk tidak pernah meninggalkan barisan. Hal ini menjadi objek kajian penting dalam ilmu sejarah militer karena menunjukkan bagaimana nilai budaya dapat membentuk perilaku kolektif di medan perang. Peristiwa Thermopylae juga mengandung dimensi religius yang seringkali luput dari perhatian. Bagi masyarakat Yunani kuno, peperangan bukan hanya urusan politik atau militer, tetapi juga memiliki makna sakral. Sebelum berangkat ke Thermopylae, Leonidas diketahui berkonsultasi dengan peramal dan orakel. Beberapa ramalan menyebutkan bahwa Sparta hanya dapat diselamatkan jika salah satu rajanya rela mati. Kepercayaan semacam ini memengaruhi keputusan Leonidas untuk bertahan hingga akhir. Para sejarawan yang meneliti aspek religius dalam peperangan Yunani kuno menilai bahwa keyakinan pada ramalan, restu dewa, dan ritus pengorbanan memainkan peran yang sama besarnya dengan strategi dan taktik. Dalam perspektif sejarah global, Thermopylae sering dibandingkan dengan pertempuran lain di berbagai belahan dunia yang memperlihatkan bagaimana kelompok kecil dapat menahan gelombang besar kekuatan lawan. Beberapa sejarawan menyamakannya dengan perlawanan bangsa kecil yang menghadapi imperium besar, menjadikan Thermopylae sebagai simbol universal perjuangan minoritas melawan dominasi mayoritas. Dalam tradisi barat, peristiwa ini sering dijadikan teladan tentang kebebasan, pengorbanan, dan nilai patriotisme. Namun para sejarawan modern mengingatkan bahwa pandangan romantis tersebut sebaiknya dilihat secara kritis karena kenyataan di lapangan jauh lebih kompleks, penuh intrik politik, pengkhianatan, dan kepentingan kota negara yang berbeda. Meski demikian, dampak jangka panjang dari Thermopylae tidak bisa diabaikan. Keterlambatan Persia dalam menaklukkan Yunani memberi kesempatan bagi Athena untuk memperkuat armada lautnya yang kelak menjadi penentu kemenangan di Salamis. Dengan demikian, pengorbanan di celah sempit itu memiliki arti strategis yang nyata. Sebagian sejarawan bahkan menyebut bahwa jika tidak ada perlawanan Thermopylae, kemungkinan besar Yunani akan jatuh seluruhnya di bawah kekuasaan Persia, dan sejarah Eropa selanjutnya akan sangat berbeda. Thermopylae akhirnya dikenang bukan hanya sebagai episode perang tetapi sebagai narasi budaya. Para filsuf, penulis, hingga pemimpin politik di masa kemudian menggunakan kisah ini sebagai sumber inspirasi. Dalam banyak literatur, nama Leonidas menjadi simbol pengorbanan tertinggi, sementara 300 prajuritnya dianggap teladan kesetiaan. Dari sudut pandang sejarawan, keberlanjutan kisah ini sepanjang ribuan tahun membuktikan bahwa peristiwa sejarah tidak hanya hidup dalam catatan kronik, tetapi juga dalam imajinasi kolektif masyarakat. Ketika meninjau kembali Thermopylae, banyak sejarawan modern mencoba melihatnya bukan hanya dari sisi pertempuran, melainkan juga dari sudut pandang perkembangan kebudayaan. Dalam pandangan mereka, kejadian di celah sempit itu berfungsi sebagai dasar terbentuknya narasi kolektif tentang keberanian yang kemudian menjadi ciri khas Yunani. Narasi ini memperkuat rasa kebersamaan yang sebelumnya sering terpecah karena perselisihan antar kota negara. Melalui cerita tentang pengorbanan Leonidas dan para pengikutnya, identitas Yunani yang lebih luas mulai terbentuk, sesuatu yang penting ketika menghadapi ancaman eksternal yang datang dari kekuatan dunia timur. Kisah Thermopylae juga kerap dipakai sebagai sarana pendidikan politik di kemudian hari. Para sejarawan mengamati bagaimana retorika tentang perlawanan kecil melawan kekuatan besar dijadikan model dalam wacana kebebasan. Di banyak karya sastra klasik, tokoh-tokoh Sparta ditampilkan sebagai penjaga nilai keberanian yang menolak tunduk pada kekuasaan asing. Hal ini menunjukkan bahwa Thermopylae lebih dari sekadar catatan perang, melainkan simbol yang dipelihara dari generasi ke generasi. Sejarawan menyebut fenomena ini sebagai proses mitologisasi, di mana fakta sejarah bercampur dengan pengagungan simbolis yang akhirnya membentuk legenda. Selain itu, banyak kajian kontemporer mencoba menempatkan Thermopylae dalam kerangka hubungan antara budaya Yunani dan Persia.
Persia sebagai sebuah kekaisaran besar digambarkan oleh Herodotos sebagai ancaman yang berlawanan dengan semangat kemerdekaan polis. Akan tetapi, para peneliti modern menilai gambaran tersebut terlalu hitam putih. Dalam kenyataan, Persia adalah peradaban dengan tingkat organisasi tinggi, pemerintahan yang kompleks, dan kebijakan toleransi terhadap banyak wilayah jajahan. Dengan demikian, perang yang terjadi bukan sekadar pertarungan kebebasan melawan tirani, melainkan juga benturan antara dua sistem politik yang berbeda. Sejarawan juga menekankan bahwa kisah Thermopylae tidak boleh dilepaskan dari konteks strategi keseluruhan perang Yunani Persia. Dengan bertahan di celah itu, pasukan kecil berhasil menguras tenaga lawan, membuat Raja Persia kehilangan waktu berharga, dan membuka peluang bagi kota negara lain untuk menyiapkan armada laut. Jadi meskipun kalah, pengaruhnya terhadap rangkaian pertempuran selanjutnya sangat besar. Dari sudut pandang teori militer, Thermopylae menjadi contoh klasik tentang bagaimana pertempuran defensif yang bersifat simbolik dapat mengubah jalannya perang secara keseluruhan. Kajian modern juga menyoroti aspek psikologis. Bagi Persia, kegagalan menghancurkan barisan kecil dalam waktu singkat menimbulkan kesan bahwa musuh jauh lebih tangguh daripada yang diperkirakan. Bagi Yunani, meski harus kehilangan banyak prajurit, kabar mengenai keteguhan pertahanan itu menumbuhkan semangat baru. Banyak kota negara yang awalnya bimbang akhirnya terdorong untuk bergabung dalam perlawanan bersama. Dalam hal ini, Thermopylae berperan sebagai katalis yang mempersatukan kepentingan politik yang sebelumnya sering bertentangan. Sejarawan lain menghubungkan Thermopylae dengan konsep kehormatan dalam dunia kuno. Dalam tradisi Yunani, mati dengan cara heroik jauh lebih terhormat dibandingkan hidup dalam keadaan tunduk. Dengan gugurnya Leonidas dan pasukan Sparta, nilai itu terabadikan dan menjadi teladan bagi seluruh masyarakat. Penekanan pada kehormatan ini menjelaskan mengapa kisah Thermopylae terus diulang-ulang dan menjadi bagian penting dalam pendidikan warga polis. Bahkan pada masa kemudian banyak pemimpin menggunakan kisah ini untuk mengilhami rakyatnya dalam menghadapi kesulitan. Bila ditelusuri lebih lanjut, Thermopylae juga memengaruhi cara dunia barat memahami konsep kebebasan. Banyak sejarawan mencatat bahwa peristiwa itu dianggap sebagai titik awal di mana gagasan tentang kemerdekaan kolektif mendapatkan bentuk yang jelas. Yunani kemudian berhasil mempertahankan kemandirian, dan dari situ lahirlah banyak pemikiran filosofis serta politik yang memberi pengaruh besar bagi peradaban Eropa di masa depan. Dengan demikian, meskipun Thermopylae hanyalah satu babak kecil dalam sejarah panjang peperangan, dampaknya menjalar jauh melampaui zamannya. Seiring berjalannya waktu, para sejarawan juga mengingatkan bahwa ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Thermopylae memang menyajikan kisah heroik, tetapi juga menyimpan tragedi. Banyak prajurit dari polis kecil yang gugur tanpa pernah mendapatkan pengakuan sebesar Sparta. Dalam narasi populer, fokus hampir selalu tertuju pada 300 prajurit Leonidas, padahal kenyataannya ada ribuan lain yang turut mengorbankan nyawa. Sejarawan modern berusaha mengangkat kembali peran kelompok-kelompok ini agar sejarah menjadi lebih seimbang dan tidak hanya menyanjung satu pihak. Dalam pandangan luas, Thermopylae dapat dipahami sebagai pertemuan antara kekuatan simbolik dan realitas politik. Kemenangan moral yang lahir dari perlawanan kecil ternyata cukup kuat untuk mengubah arah sejarah. Sejarawan menilai bahwa tanpa peristiwa ini, dunia kuno mungkin menyaksikan dominasi Persia jauh lebih lama, sementara perkembangan kebudayaan Yunani akan terhambat. Oleh karena itu, Thermopylae bukan sekadar pertempuran, melainkan titik krusial yang meneguhkan peradaban barat dalam jalurnya sendiri. Dalam analisis yang lebih mendalam, sebagian sejarawan melihat Thermopylae sebagai laboratorium sejarah di mana konsep keberanian, disiplin, dan pengorbanan dipertemukan dengan kenyataan pahit kekalahan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sejarah tidak selalu ditulis oleh pemenang. Karena meskipun Persia berhasil membuka jalur ke Yunani, ingatan kolektif lebih banyak menyanjung perlawanan Sparta. Sejarawan menilai bahwa hal ini membuktikan bagaimana makna moral dapat mengalahkan catatan militer murni. Kajian arkeologi di kawasan Thermopylae turut membantu memperluas pemahaman. Sisa-sisa peninggalan, baik berupa senjata maupun peralatan tempur, memperlihatkan skala pertempuran yang nyata. Temuan tersebut menunjukkan bahwa para pejuang benar-benar bertahan hingga titik terakhir. Bagi sejarawan, bukti material semacam ini menjadi penguat bahwa kisah heroik tidak sepenuhnya rekaan sastra, melainkan memiliki dasar faktual. Sebagian penulis modern menekankan pula pada dimensi geopolitik. Thermopylae terletak di jalur strategis yang menghubungkan wilayah utara dengan jantung Yunani. Dengan bertahan di sana, para pejuang tidak hanya berusaha menunda gerak lawan, tetapi juga melindungi jalur pasokan dan komunikasi. Jika jalur ini jatuh terlalu cepat, maka daerah selatan Yunani akan kehilangan kesempatan untuk memobilisasi pertahanan. Sejarawan memandang bahwa pilihan lokasi menunjukkan kecermatan dalam perhitungan strategis, bukan sekadar tindakan nekat. Bagi banyak pengamat,
kalimat Thermopylae juga merefleksikan hubungan unik antara manusia dengan takdir. Dalam literatur kuno, Leonidas dan pasukannya kerap digambarkan sebagai tokoh yang sadar bahwa ajal sudah di depan mata, namun tetap memilih bertahan. Kesadaran penuh terhadap kematian justru mengubah mereka menjadi simbol keabadian. Sejarawan yang menelah aspek ini menilai bahwa nilai filosofis dari Thermopylae sama kuatnya dengan arti militer. Selain itu, narasi Thermopylae sering dipakai sebagai contoh dalam teori kepemimpinan. Keputusan Leonidas tidak mundur meskipun tahu akan kalah menjadi bahan kajian mengenai bagaimana seorang pemimpin bisa menanamkan semangat juang. Banyak sejarawan melihat bahwa tindakan tersebut tidak hanya memberi teladan, tetapi juga menciptakan ikatan emosional yang menyatukan para pengikutnya dalam menghadapi maut. Hal ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan tidak selalu dinilai dari kemenangan, tetapi juga dari kemampuan menanamkan makna dalam pengorbanan. Dalam pandangan sejarawan kontemporer, Thermopylae juga terkait erat dengan konsep identitas bersama. Peristiwa ini mendorong kota negara yang selama berabad-abad terpecah untuk mulai melihat diri mereka sebagai bagian dari kesatuan budaya. Kesadaran bahwa mereka berhadapan dengan kekuatan luar yang raksasa memperkuat rasa memiliki yang lebih luas. Dari sinilah benih-benih kesadaran kolektif sebagai bangsa mulai tumbuh. Ada pula sejarawan yang mengaitkan Thermopylae dengan perkembangan seni dan sastra. Banyak penyair kuno yang menulis elegi dan epigram untuk mengenang peristiwa tersebut. Ungkapan singkat yang dipahat pada Tugu Peringatan di Thermopylae dianggap sebagai salah satu karya sastra paling berpengaruh di dunia kuno. Tradisi sastra ini memperlihatkan bagaimana peperangan tidak hanya melahirkan luka, tetapi juga inspirasi yang kemudian membentuk budaya literasi Yunani. Dalam wacana politik, Thermopylae sering dijadikan pembenaran bagi perjuangan melawan dominasi asing di berbagai era setelahnya. Banyak pemimpin yang mengutip kisah ini untuk membangkitkan semangat rakyatnya ketika menghadapi ancaman. Sejarawan mengamati bahwa pemanfaatan Thermopylae sebagai simbol terus berulang dari zaman klasik hingga era modern, menunjukkan betapa kuatnya daya tahan narasi tersebut. Bila ditinjau lebih jauh, Thermopylae sebenarnya juga mengajarkan tentang keterbatasan manusia. Sehebat apapun latihan dan disiplin, ada saat di mana jumlah dan keadaan tidak dapat diatasi. Namun yang membuatnya dikenang adalah bagaimana manusia memilih menghadapi keterbatasan itu. Sejarawan sering menyebut bahwa nilai sejati Thermopylae bukan pada hasil militer, melainkan pada pilihan untuk tetap berdiri meski peluang kemenangan nihil. Dengan demikian, Thermopylae menjadi bukti bahwa sejarah bukan hanya catatan kemenangan, melainkan juga kisah tentang keberanian yang gagal namun tidak sia-sia. Para sejarawan menegaskan bahwa di balik darah dan korban yang tumpah di celah itu, lahirlah sebuah warisan abadi yang terus memberi inspirasi lintas zaman. Para peneliti sejarah sering menekankan bahwa Thermopylae harus dipahami sebagai titik temu antara fakta nyata dan konstruksi memori. Kenangan mengenai peristiwa itu berkembang bukan hanya dari catatan saksi, tetapi juga dari pengolahan kisah yang diwariskan turun-temurun. Seiring berjalannya waktu, detail faktual semakin bercampur dengan unsur retoris hingga melahirkan gambaran yang hampir setara dengan mitos. Sejarawan modern mencoba memilah antara apa yang dapat dibuktikan melalui sumber primer dan apa yang lebih merupakan hasil penafsiran budaya. Dalam analisis mendalam, Thermopylae menunjukkan bahwa perang tidak hanya soal strategi, tetapi juga tentang pengaruh narasi terhadap psikologi masyarakat. Rakyat Yunani yang mendengar kabar tentang keberanian pasukan yang gugur memperoleh rasa percaya diri yang besar. Berita itu menyebar dan menumbuhkan keyakinan bahwa perlawanan tetap mungkin dilakukan meskipun musuh lebih kuat. Sejarawan menyatakan bahwa efek moral ini seringkali lebih menentukan dibandingkan hasil taktis di medan perang. Thermopylae juga menjadi contoh mengenai bagaimana nilai kebersamaan bisa lahir dari penderitaan. Banyak polis yang sebelumnya mementingkan kepentingan sendiri mulai memandang bahwa keselamatan mereka bergantung pada solidaritas. Dari titik itu, muncul kesadaran bahwa ancaman besar hanya dapat dihadapi dengan persatuan. Bagi sejarawan, inilah salah satu warisan penting dari pertempuran tersebut karena tanpa solidaritas, kemenangan di Salamis dan Plataea mungkin tidak pernah tercapai. Ada pula dimensi sosial yang menarik untuk dikaji. Sparta dikenal sebagai masyarakat dengan sistem pendidikan keras sejak anak-anak, menanamkan ketangguhan fisik dan mental. Thermopylae dianggap sebagai puncak dari hasil pendidikan itu. Sejarawan melihat bahwa keberanian mereka bukan muncul secara spontan, melainkan buah dari tradisi panjang yang mengajarkan ketaatan mutlak, disiplin tinggi, dan sikap rela mati demi tanah air. Dengan kata lain,
Thermopylae adalah cerminan dari seluruh tatanan sosial Sparta yang memang dirancang untuk menghadapi keadaan semacam itu. Dari sisi lain, catatan Persia tentang peristiwa ini relatif sedikit. Sumber utama banyak berasal dari penulis Yunani, sehingga gambaran Persia seringkali tidak lengkap. Sejarawan modern menyadari adanya ketimpangan ini dan berusaha menelaah peristiwa dari sudut pandang kedua belah pihak. Dengan melihat Persia sebagai kekuatan yang terorganisasi dan memiliki kepentingan politik yang luas, Thermopylae bisa dipahami lebih objektif. Raja Xerxes tidak hanya memimpin perang balas dendam, tetapi juga ingin memastikan stabilitas kekaisarannya dengan menundukkan wilayah yang dianggap mengganggu keseimbangan. Bagi sejarawan militer, Thermopylae memberikan pelajaran tentang pentingnya topografi. Celah yang sempit bisa mengubah keseimbangan antara jumlah besar dan jumlah kecil. Hal ini kemudian menjadi prinsip penting dalam strategi pertahanan di banyak pertempuran sepanjang sejarah. Dengan demikian, Thermopylae tidak hanya relevan pada zamannya, tetapi juga menjadi contoh yang dikaji oleh generasi berikutnya dalam ilmu peperangan. Kehadiran Thermopylae dalam karya seni juga mendapat perhatian para peneliti. Relief, patung, dan puisi yang terinspirasi dari kisah itu memperlihatkan bagaimana masyarakat Yunani menghargai nilai pengorbanan. Dalam pandangan sejarawan budaya, penggambaran heroik di ranah seni membantu memperkuat ingatan kolektif dan memastikan bahwa peristiwa tersebut tidak lenyap di telan waktu. Seni berfungsi sebagai media yang menyebarkan pesan moral jauh melampaui lingkup pertempuran itu sendiri. Beberapa pemikir modern menafsirkan Thermopylae sebagai simbol universal tentang keberanian menghadapi tekanan besar. Dalam konteks ini, peristiwa tersebut tidak hanya milik sejarah Yunani, melainkan milik seluruh umat manusia yang menghargai nilai keteguhan. Sejarawan mencatat bahwa narasi Thermopylae sering diangkat dalam berbagai situasi sejarah, di mana pihak kecil harus melawan kekuatan besar, sehingga kisah itu memiliki daya hidup lintas budaya. Bila diperhatikan, Thermopylae juga mengandung pesan tentang keterbatasan kemenangan. Persia berhasil menembus celah itu, namun kegigihan lawan memberi sinyal bahwa penaklukan total tidak akan mudah. Sejarawan menyatakan bahwa hal ini berperan dalam membentuk keputusan strategis Persia pada tahap berikutnya. Dengan kata lain, meskipun secara teknis menang, efek psikologis yang ditinggalkan justru merugikan mereka dalam jangka panjang. Keseluruhan peristiwa Thermopylae pada akhirnya menjadi pelajaran sejarah yang mengajarkan bahwa arti sebuah perlawanan tidak hanya diukur dari hasil langsung di medan perang, melainkan juga dari gema yang ditimbulkan setelahnya. Sejarawan melihat gema itu jauh lebih panjang dibandingkan dentuman senjata yang terjadi di celah sempit pegunungan Yunani.